Selalu 7 prinsip itu saya bawa kemanapun saya berada. Makanya selama 2 tahun penugasan saya di Papua, saya diterima baik di sana. Wow. Iya. Seven Podcast. Halo sahabat PMI, kembali lagi di Seven Podcast, ruang kreatif kita semua. Kali ini kita PMI Bubble kedatangan siapa nih? Kita kedatangan bintang tamu yang seharusnya ini bisa menjadi pembahasan yang menarik ya. Mengingat latar belakang Kak Yogi. Halo Kak Yogi. Halo, selamat pagi. Kak Yogi ini luar biasa sekali. Saya kenal Kak Yogi 2016 ya. Iya, Kita 2016. kegiatan Jumbara Nasional pada Jumbara Nasional, saya jadi pembina. Saya jadi Zul peserta. jadi peserta. Sekarang Sama-sama jadi pembina. ya, nanti di bulan Juli ya. Iya, insya Allah di bulan Juli kita akan berangkat Jumnas berikutnya di Lampung ya kayaknya ya. Iya. Insya Allah di Lampung, karena Jumnas itu kegiatannya 5 tahun sekali. Ya, tapi kalau karena COVID mungkin udah jadi 8 tahun sekali. Iya. Jadi seharusnya kemarin bubble jadi tuan rumah. Iya. Iya. Oke. Kali ini kita sangat bersyukur sekali bisa kedatangan Kak Yogi. Jadi sekedar informasi teman-teman, Kak Yogi ini kita udah berusaha ngundangnya udah berapa bulan yang lalu ya. Iya ya. Apa Iya. mungkin udah Dari awal tahun ya kayaknya Awal ya. tahun Pokoknya sih. dari tahun 2022 kayaknya. 23. Sekarang udah 2003, kayaknya setahun deh. Terus udah ngepres kapan nih bisa podcastnya, kapan bisa tayangnya. Tapi bersyukurnya kita hari ini kedatangan beliau. Iya. Boleh cerita sedikit dong Kak Yogi ini siapa sih sebenarnya? Oke, perkenalkan nama saya Maryogi, asal dari Bangka Belitung, tepatnya itu di Bangka Tengah, di daerah Sungai Selan, di desa Lampur. Untuk sekarang profesi sebagai medis di salah satu rumah sakit provinsi yang ada di Bangka Belitung. Jadi Iya. kalau mau berobat bisa gitu. Boleh lah. Oke. Mungkin cukup, kan sembari berjalan lah nanti. Sembari berjalan bisa tanya-tanya lagi. Pertama kali gabung relawan. Iya, ini sangat menarik banget ya. Dulu waktu masih sekolah sebenarnya saya sekolah di SMA 2 Sungai Selan, tepatnya di Desa Kereta. Iya. Ya, sekolahnya di sana. Kebetulan di sana itu program ekstrakurikulernya sangat banyak. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Jadi harinya berbeda-beda. Iya. Misalnya hari Senin ada bola voli, hari Selasa ada pramuka, hari Rabu ada palang merah, hari Kamis ada karya ilmiah remaja, hari Jumat ada bola voli dan sebagainya. Itu banyak sekali pilihan ekstrakurikuler di SMA 2 Sungai Selan. Iya. Nah, pada saat itu kan dulunya zaman susah nih. Zaman susah ya. Susah banget. Susah banget. Karena saya orang nggak punya ya. Ya, asik. Susah banget. Jadi pulang sekolah itu jam 1:30. Jam 1:30 pulang sekolah, terus mau balik ke Desa Lampur itu butuh, kalau naik motor butuh 20 menit atau 15 menit. Dan kebetulan tumpangan Kak Yogi itu dulunya udah kelas 3 SMA. Nah, kelas 3 SMA itu waktu itu diwajibkan untuk les. Ada les. Ya, untuk les mereka. Jadi sembari menunggu kakak kelas pulang les, daripada saya leha-leha di sekolah nunggu sampai jam 4, yang mendingan saya ikut ekstrakurikuler kan. Tidak sengaja baru saja. Enggak sengaja, intinya coba-coba. Intinya coba-coba ikut ekstrakurikuler dari hari Senin sampai hari Jumat, full day itu ekstrakurikuler. Iya. Nah, kebetulan di hari Senin ikut bola voli kan, ya it's not basic for me gitu kan, misalnya. not basic ya. Ya. Terus pramuka ikut juga, not basic juga. Oke. Tapi di hari Rabu ikut PMR lo kok kedepannya kok makin enak gitu kan. Lama-lama makin enak. Iya, lama-lama makin enak gitu kan, makin seru. Oke. Kayak apa? Selain kita banyak temen juga, kita bisa belajar bagaimana kita mendapatkan ilmu pertolongan pertama jika terjadi sesuatu hal di rumah atau di luar rumah. Ya, itu salah satu program unggulan PMI. Dan dari situ dan waktu itu ya kebetulan saya juga ngambil di program IPA sekolahnya ya. Cocok ya. Cocok buat saya, dan sampai sekarang keterusan. Nah, pada saat itu selama 3 tahun masuk PMR ya namanya ya, waktu masih sekolah tuh namanya PMR
Wira untuk SMA ya, dan diajar langsung sama pelatih yang udah profesional, sekarang udah almarhum ya, Kak Alex ya, dari PMI Pangkal Pinang. Nah, beliau yang sangat berjasa lah menurut saya di kehidupan saya untuk masuk ke dunia ke PMI ini. Beliau yang mengajarkan terus ya, dan alhamdulillah setelah 3 tahun ikut kegiatan PMR di sekolah, timbullah kegiatan seleksi untuk kegiatan Jumbara Nasional. Jumbara Nasional pertama kali. Pernah sebagai peserta? Pernah. Jumbara Nasional pertama kali yang saya ikut itu tepatnya di Gorontalo. Saya baru tahu. Makanya di Gorontalo itu ya, di Gorontalo, dan pada saat itu PMI Bangka Tengah belum definitif. PMI Bangka Tengah sama Bangka Barat itu belum definitif, otomatis belum bisa jadi peserta, dan Kak Yogi pada saat itu jadi peninjau saja, tapi berangkat untuk meninjau kegiatan Jumbara Nasional di Gorontalo. Dan alhamdulillah pada saat itu ya PMR Bangka Belitung meraih juara kedua umum kalau nggak salah ya, kedua apa pertama, pokoknya kayak gitulah. Udah lupa juga tahun 2000 berapa itu, 2011 2012 kayak gitulah. Oke. Itu bergabungnya dari tahun berapa? Bergabungnya dari tahun 2009 sampai 2023. Itu udah masih aktif di PMI. Iya. Di PMI. Iya. Itu kalau besi udah karatan gitu ya. Masih gabung. Nah, setelah gabung di kegiatan PMR, lulus langsung kuliah ngambil sekolah ilmu medis. Terus gabung lagi di PMI, masih di PMI Bangka Tengah, terus ngikut lagi kegiatan temu relawan ini khusus diikuti oleh PMI yang udah nggak PMR lagi nih, maksudnya udah lulus sekolah, ada tingkatannya lagi, itu namanya TSR, TSR, tenaga sukarela, dan korps sukarela untuk anak-anak mahasiswa. Nah, ikut itu di Malang juga ikut. Terus habis itu selesai kuliah, dan alhamdulillah pas selesai kuliah belum wisuda, udah direkrut sama ketua PMI Bangka Tengah untuk kerja di PMI Bangka Tengah. Jadi waktu itu belum selesai kuliah. Belum selesai kuliah, tapi udah selesai kuliah nih. Udah yudisium, tinggal nunggu wisuda. Tapi udah kerja langsung direkrut di PMI Bangka Tengah, dan alhamdulillah di PMI Bangka Tengah sempat 1 tahun lebih, dan sempat membimbing anak-anak PMR juga, dan sempat menjadi pembina PMR juga. Waktu itu membawa Zul dan rombongan yang lain-lain buat pergi kegiatan di Makassar ya, kalau nggak salah ya. Saya ingat dulu di make up sama Kak Yogi, tukang make upnya pada saat itu. Yang dulunya sebagai peserta di Gorontalo, dan berikutnya sebagai pembina bawa anak-anak di menghantarkan jasa ya. Iya. Di Makassar. Nah, setelah kegiatan itu selesai, pulang lagi ke Bangka Belitung, ngikut lagi tahun berikutnya temu relawan di Purwakarta. Di Purwakarta ikut lagi tuh bersama Zul juga ya, kalau nggak salah ya. 2 kali berarti. Iya. Pokoknya 2 kali Jumbara Nasional, 2 kali temu relawan. Bentar lagi 3 kali. Bentar lagi 3 kali Jumbara Nasionalnya. Semoga kita diberikan kesehatan ya. Amin ya Allah. Amin insyaallah. Oke, belasan tahun bergabung di PMI tentunya suka dan duka itu udah terlewati dan sebagainya, dan tentunya ada pengalaman-pengalaman yang interesting. Banget. Pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya ya, bergabung di PMI yang sudah membina dan mendidik saya dari SMA ya, dari umur remaja sampai ke masuk ke dewasa misalnya, kayak gimana ya ngomongnya ya. Jadi setelah saya kerja di PMI, saya kerja di PMI selama 1 tahun lebih, muncullah suatu program namanya Nusantara Sehat.
Oh. Nusantara Ini yang Sehat. keliling-keliling kemarin ya? Iya, namanya program Nusantara Sehat digagas oleh Kementerian Kesehatan. Kemenkes. Oke. Kementerian Kesehatan, dan karena basic saya sukanya jalan-jalan sambil kerja. Keliling. Iya, saya coba-coba ikut program itu. Dan alhamdulillah di tahun 2017 saya ikut program itu, lulus. Oke. Satu-satunya perwakilan dari Bangka Belitung yang lulus di program itu. Wow. Nah, setelah lulus banyak sekali administrasi dan seleksi yang saya jalankan, mulai dari tes wawancara, tes kesehatan dan sebagainya. Dan itu nggak di Bangka Belitung tesnya, kita ngikut regional di Palembang tesnya. Dan alhamdulillah lulus. Setelah lulus nggak langsung kerja, nggak langsung ke penempatan, tetapi kita harus di karantina dulu Berapa lama itu? 40 hari di TNI Angkatan Darat. Di Mabes. Bukan di Mabes, di Daerah mana itu? Palembang juga. enggak, di Jakarta. Ke Jakarta. Di Jakarta, di 40 hari. iya, di Pusdikes TNI Angkatan Darat. Itu 40 hari ditempah, dibina semi militer. Oke. Ya, ikut program itu dan alhamdulillah penempatan pertama saya ditempatkan di Natuna. Oh, itu penempatan pertama. Penempatan pertama tuh di Natuna, di Kepulauan Riau. Iya. Dan pada saat waktu masih sekolah, tau lah Natuna itu seperti apa kan. Cuma tahu namanya aja. Pas selesai sekolah sampai juga di sana kan. Pas sampai di sana, so very very beautiful, dan maksudnya sangat keren banget. Oke. Keren banget. 11-12 kayak di Bangka Belitung. 11-12 kayak di Bangka Belitung. Jadi pemandangannya, budaya Melayunya. Jadi cuma sedikit butuh penyesuaian aja di sana. Nah, selama 2 tahun di sana ya dikelilingi oleh lautan, makan makanan lautan tuh, makanan seafood tuh setiap hari, enak lah pokoknya. Iya, sampai lempak kuning udah dilupa. Ya. tetap di sana tetap. Rusip bawa juga. Di sana ada juga. Ada juga yang jual Ada juga rusip. di sana, tapi mereka namanya bukan rusip. Apa itu? Tapi pedok. Pedok. Iya, Jenis rusip. Pedok sejenis rusip sama. Sejenis ikan teri yang difermentasi sama. Jadi saya nggak kaget lagi makannya di sana. Nah, 2 tahun berlalu di sana kan. 2 tahun berlalu di sana, sedikit banget ilmu dari PMI yang saya keluarkan di sana, karena nggak sangat butuh penyesuaian di sana kan. Iya. Karena secara budaya, secara masyarakat udah bisa menyesuaikan karena hampir sama dengan Bangka Belitung. Nah, setelah tugas di Natuna, saya bosen nih dengan lautan. Terus kita kan di Kemenkes itu kontraknya selama 47 tahun. Wow. Umurnya selama 47 tahun, kita bisa keluar dengan 2 syarat. Pertama, lulus sebagai pegawai negara sipil PNS, atau bergabung dengan TNI Polri. Itu boleh bisa keluar dari Kemenkes, dari program Nusantara Sehat itu. Sampai 47 tahun. Nah, terus itulah yang kedua. Yang kedua itu namanya bukan yang pertama tadi itu penugasan kelompok. Yang kedua namanya personal, penugasan khusus individu. Nah, di sini sangat tertantang. Saya bosen nih sama lautan, saya pengen pilih hutan lah. Kemarin itu pilihannya tuh ada di Kalimantan, NTT sama Papua. Nah, kalau pilih Kalimantan kayaknya kurang. Masih dekat ya. Masih dekat. Belitung, Kalimantan masih sepradik bahasanya. Ya. NTT masih kurang, menengah lah, intinya menengah. Ya udah, kata teman, kalau kamu mau menantang pilih Papua aja. Dan kebetulan di Papua itu penempatannya banyak, tapi peminatnya sedikit. Ya mungkin karena faktor jarak dan budaya juga. Budaya dan geografis juga, iklim juga mungkin ya. Nah, panas di sana ya. No comment. Iya. Jadi di sana ada sekitar belasan untuk penerimaan, tapi yang daftar cuma 2. Saya dan teman saya yang dari Kendari, yang dari Sulawesi Tenggara, teman saya dan satu angkatan. Dan alhamdulillah otomatis pasti lulus lah itu kan, langsung penempatan. Dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatnya tuh di daerah Papua, di Bovendigul di Tanah Merah. Sebelahnya Merauke. Papua.
Kalau kemarin masih masuk ke dalam Papua, tapi sekarang udah terpisah jadi Papua Selatan ya. Papua Selatan, bagian selatan. Daerah Bovendigul. Tentunya itu pasti dengan pengalaman Kak Yogi udah belajar tentang budaya dan sebagainya, mengalami nggak culture shock? Banget. Apa itu culture shock ya? Culture shocknya yang pertama ya segi berpakaian ya, terus segi berbicara yang kita dari barat kita ke timur, yang dari yang pakaiannya yang menutup aurat sampai yang agak sedikit terbuka ya, menyesuaikan lokasi toh. Wah, logatnya masih ke bawah toh. Iya, sampai sekarang masih ke bawah. Jadi kalau ngomong-ngomong yang udah agak-agak cepat masih terbawa logat-logat timurnya masih ke bawah. Berapa lama di 2 tahun. 2 tahun juga. Sebentar ya. Iya, 2 tahun juga. Pokoknya intinya pertama itu belajar bahasa, setelah belajar bahasa belajar budaya, dan alhamdulillah di sana sangat diterima oleh masyarakat sana, terutama maci-maci mama-mama di sana dong terima orang-orang kesehatan toh. Iya. Dan itu tempatnya di distrik Bomakia. Oh ya, kalau di Papua setahu saya memang dia ada namanya distrik. Ya, kecamatan itu namanya distrik. Ada teman di sana. Iya, di distrik Bomakia, memang daerah pedalaman. Jadi ya dengan ilmu PMI, alhamdulillah ya, PMI ini kan menganut 7 prinsip ya. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan ya lah. Masa udah belasan tahun gak inget 7 prinsip kan. Dan 7 prinsip itulah yang selalu saya bawa dimanapun saya berada. Walaupun saya melepaskan emblem PMI saya, tetap 7 prinsip itu selalu saya bawa dimanapun saya berada. Terutama di Papua. Di sanalah saya memanusiakan manusia, terus mesamakan sesama manusia, terus tidak ada pilih kasih gitu kan, netral, nggak ada pandang lo kulit hitam, kulit putih gini, nanti yang gue obatin lo kulit putih dulu, kulit hitam nanti gitu kan, nggak ada, tidak ada diskriminasi seperti itu di sana. Selalu 7 prinsip itu saya bawa kemanapun saya berada. Makanya selama 2 tahun penugasan saya di Papua, saya diterima baik di sana. Wow. Iya. Malah kalau mama-mama mereka berobat toh. Jadi pas pertama kali mereka berobat, mereka tanya pertama, mereka kan nggak tahu nih kalau saya Muslim. Di sana kan mayoritasnya non Muslim kan. Nah, terus di sana pas mereka berobat pertama kali kan berobat, mereka tanya, mereka panggilannya itu kalau untuk tenaga medis itu paman. Iya, paman, pokoknya panggilnya paman, singkatannya. Nggak mau itu dokter, mau itu farmasi, mau itu perawat, mau itu gizi, mau itu analis, tetap mereka panggilnya paman. Paman. Iya, pamantri mereka bilang. Iya, mereka bilang, aduh paman, paman baru makan daging kah, kata dia. Iya mama, paman makan daging. Bilangan ya kan saya makan daging tuh, makan daging sapi, daging ayam saya makan toh. Iya. Besoknya dia bawa tik 1 pap daging babi. Dia bawa, aduh, you know lah kan, daging babi itu di sana sangat mahal banget kan. Iya, jutaan. Iya, mereka bawa 1 paha besar. Aduh, saya bilang, aduh mama sayang yo, gue bilang kan, paman teramakan daging babi, gue bilang kan, daging rusa boleh, gue bilang kan, karena kan di sana kan rusa masih banyak. Nah, terus saya jelasin bahwa saya Muslim. Terus kalau daging babi itu dilarang di agama saya. Terus saya bilang kalau mama bawa daging rusa atau daging ayam hutan atau burung hutan yang bisa paman makan, itu boleh antar, atau ikan boleh mama antar. Tapi ini paman terima kasih banyak, paman tidak makan. Seperti itu. Itu sampai akhirnya memutuskan balik ke Bangka Belitung gimana ceritanya? Ya, balik ke Bangka Belitung, penugasan selesai di Papua, lanjut lagi kan kita setiap 2 tahun tuh harus rolling. Syaratnya setiap 2 tahun itu harus rolling.
Kalau selama 2 tahun kita keluar dari program itu masuk ke BUMN, kita kena denda, kena penalti. Oh, oke. Kena penalti dibayar 3 kali lipat dari uang yang telah disetor sama Kemenkes ke kita. Nah, bayangin. Daripada ngeluarin 3 kali lipat yang udah dikeluarin, mendingan ya anteng-anteng aja nih selama 2 tahun nih. Nah, setelah 2 tahun selesai, kita dikasih jeda waktu 1 bulan untuk break pemilihan lokasi berikutnya. Balik kampung itu? Balik kampung toh. 1 bulan balik kampung, dan alhamdulillah pas penempatan berikutnya Bangka Belitung ada. Gercep langsung? Iya, Bangka Belitung ada, dan untuk kualifikasi profesi saya ada. 1 di Bangka Belitung ada, 1 tempatnya di Puskesmas Tiram. Tapi wilayahnya belum termasuk wilayah biasa. Di Kemenkes itu sekarang udah ada 3 pembagian wilayah biasa, terpencil, dan sangat terpencil. Dan gajinya maksudnya benefitnya, keuntungannya buat kita pun berbeda-beda dari Kemenkes. Makin terpencil makin sangat terpencil makin gede. Benefitnya semakin gede. Okay. Nah, alhamdulillah karena saya putra daerah dari Bangka Belitung, dapat rekomendasi juga dari kepala puskesmasnya untuk ditugaskan di sana. Alhamdulillah lulus tanpa syarat di sana di Puskesmas Tiram. Sempat tugas di sana selama 3 bulan dan tidak meninggalkan 7 prinsip itu juga. Tetap ya Wak, 7 prinsip ya Wak. Selama 3 bulan ada pembukaan penerimaan pegawai negeri sipil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, jadi singkatnya hal itu yang membawa Kak Yogi kembali lagi ke daerah dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Iya. Memutuskan untuk bukan gabung sih bahasanya, terlibat aktif lagi di PMI itu tahun berapa? Untuk terlibat lagi di PMI tepatnya tuh di tahun 2022. Itu langsung gabung ke Pangkal Pinang atau gimana? Ada something yang menarik mungkin? Kayak gini. Jadi saya juga menganut di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Ya. Dan kebetulan saya sekarang tugasnya di PNS di Pemprov, di pemerintahan provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan saya stay-nya juga di Pangkal Pinang. Otomatis saya memutuskan untuk bergabung di PMI Kota Pangkal Pinang sebagai TSR di Kota Pangkal Pinang. Jadi kurang lebih perjalanan belasan tahunnya berawal dari PMI sampai akhirnya bisa keliling Indonesia dan balik lagi ke daerah, membantu untuk mengembangkan daerah tentunya ya. Pasti. Dari Kak Yogi, mungkin dari PMI provinsi bisa minta pesannya untuk relawan-relawan muda yang ada khususnya ada di Bangka Belitung maupun di seluruh Indonesia. Pesannya lakukan sesuatu yang baik, terus walaupun itu banyak godaan dari luar, tapi kalau itu baik menurutmu lakukan. Ya, lakukan. Terus fokus dalam satu bidang. Nggak boleh fokus banyak ya, tapi kebagi-bagi. Boleh, tapi kalau mampu. Oke. Ya, pesannya buat PMI atau PMR adik-adik yang di luar sana, intinya selalu berbuat kebaikan, jangan pandang adanya benefit atau ada embel-embel yang lain. Yep. Lakukan sesuatu yang baik, terus jangan lupa selalu terapkan 7 prinsip itu di dalam diri kita, dimanapun kita berada. Selalu tanamkan itu. Dimanapun kita berada, kita akan tetap diterima oleh masyarakat. Oke. Dimanapun. 7 prinsipnya harus jalan terus. Jalan terus. Baik Kak, kurang lebih pembicaraan kita sudah 20 menit lebih. Tanpa kita sadari, hanya itu mungkin yang bisa kita gali dari Kak Yogi. Dan mungkin jika di lain waktu kita bisa menyempatkan lagi, kita bakal gali pengalaman-pengalaman lainnya yang mungkin masih banyak untuk banyak banget lah ya. Seputar kegiatan Jumnas boleh. Iya. Seputar kegiatan Temu Relawan Nasional juga boleh. Oke. Nanti ketemu lagi sama Kak Yogi. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat PMI, itulah pembicaraan yang kami berharap bisa memotivasi teman-teman. Cukup sekian dari Seven Podcast, ruang kreatif kita semua. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Terima kasih. Dah.
Seven Podcast.